Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Jago merah meludeskan tempat usaha dan rumah tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran meludeskan 2 rumah dan tempat usaha di Jalan Keramat, Pasar Minggu. Warga panik karena kebakaran terjadi permukiman padat. Khawatir api merembet, warga berupaya mengevakuasi barang berharga. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Sementara itu kebakaran meludeskan 3 tempat usaha di Jalan Duku Kupang, Surabaya. Ketiga bangunan warung kopi, kios parfum, dan kios nasi goreng. Musibah kebakaran dipicu kebocoran gas LPG dari salah satu kios. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 2 rumah di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terungkap sumber api dari mobil pengangkut BBM ilegal. Innalillahi, terjadi kebakaran di daerah Serampu, Polewali. 2 unit rumah terbakar di permukiman warga dekat SPBU di Desa Kuajan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. 3 unit damkar dan 12 personel berhasil memadamkan api selama 50 menit. Kebakaran juga menyebabkan 1 unit rumah mengalami kerusakan ringan. Diduga api pertama kali muncul dari minibus pengangkut BBM ilegal yang terbakar saat tengah parkir di depan rumah warga. Tidak ada korban jiwa, namun total kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, serta mendalami dugaan adanya muatan BBM ilegal di dalam mobil yang terbakar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral aksi penyerangan geng motor terjadi di 2 lokasi berbeda di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku geng motor memicu kemarahan warga hingga beruntut saling serang. Ya pemirsa, 2 lokasi di Makassar, Jalan AP Petarani dan Jalan Urip Sumoharjo menjadi titik penyerangan kelompok geng motor. Geng motor menyerang warga menyulut kemarahan. Akhirnya kedua kubu saling serang memakai senjata tajam. Tawuran meluas hingga saling lempar petasan dan busur di kedua ruas jalan. Kondisi ini meresahkan pengguna jalan. Diduga pemicu tawuran berebut lahan parkiran. Polisi masih mengidentifikasi para pelaku dari rekaman kamera CCTV. Sementara itu pemirsa, sekelompok warga juga bentrok dengan komunitas motor di Jalan Margo Utomo, Yogyakarta. Warga menghadang serta melempari pengendara yang sengaja menggeber-geberkan motor dengan knalpot brong. Warga mengadang dan melempari motor knalpot brong dengan batu ketika melintas di depan pintu masuk stasiun Tugu Yogyakarta di sisi utara. Suara knalpot belombongan atau brong dari ratusan komunitas motor ini membuat warga geram karena mengganggu kenyamanan dan ketenangan, terutama warga Kampung Jogoyudan di bantaran Sungai Code. Para pemotor ini melawan arah di Margo Utomo yang seharusnya berlaku satu arah dari utara ke selatan. Mereka beber depan kampung saya karena banyak orang sakit toh. Orang yang udah sepuh. Nah, dan merasa terganggu. Kalau orang punya penyakit jantung kan gimana Pak pendapatnya? Nggak etika dong. Nah, takutnya kalau meninggal siapa yang tanggung jawab? Nggak ada kan? Nah, makanya warga kita antisipasi toh Pak. Sejauh ini nggak ada polisi yang ngamanin Pak ya tadi ya? Belum ada. Ada apa tadi Pak? Bayar Mas, jadi orang kampung rame. Bayar itu siapa yang sama orang kampung Pak? Ya sini yang komunitas. Komunitas? Ya, kan terganggu warga.
Itu komunitas dari mana, Pak? Nggak tahu, perkumpulan banyak. Warga berharap polisi berpatroli di Jalan Margo Utomo yang berada di dekat Jalan Malioboro lantaran ramai anak muda dan komunitas motor, terutama di saat malam minggu. Dari Yogyakarta, Gat Antagona, iNews melaporkan. Pemirsa, menghalangi pelarian dua pelaku curanmor, seorang kurir menjadi korban penembakan di Matraman, Jakarta. Meski selamat, korban luka di bagian paha. Aksi dua pelaku pencuri sepeda motor di Palmeria, Matraman, Jakarta Timur dipergoki penjaga indekos. Salah satu pelaku sempat mengacungkan senjata api sebelum melarikan diri. Penjaga indekos kemudian meneriaki pelaku hingga memancing warga yang langsung mengejar para pelaku. Mendengar teriakan warga, seorang kurir mencoba mengadang sepeda motor pelaku. Namun korban menderita luka di bagian paha akibat tembakan senjata api. Kenceng aja dia udah. Dan langsung megangin kaki tuh. Saya lihat kalau di rekaman seperti itu sih. Yang saya dapat ya. Terus emang dia motor itu lagi kenceng itu diuber-uber atau gimana? Iya, dari gang sana itu sudah diteriakin maling-maling itu, jadi dia langsung mungkin ngebut ya kenceng. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Kasus ini ditangani Unit Reskrim Polsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata mengguncang kota Tapak Tuan, Aceh Selatan. Dalam hitungan detik, pelaku memecahkan kaca etalase toko emas dan menggondol sejumlah perhiasan. Dari kamera CCTV, aksi perampokan terjadi di toko emas di Jalan Merdeka, Tapak Tuan. Seorang pria masuk ke toko membawa senjata laras panjang. Pelaku menyerahkan emas kepada penjaga toko. Karena tak sabar, pelaku memecahkan etalase kaca menggunakan senjata miliknya. Pelaku sempat melepaskan tembakan ke etalase sebelum menggasak sejumlah perhiasan emas. Usai kejadian, tim Inafis Polda Aceh melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Ternyata pelaku perampokan beraksi seorang diri adalah anggota polisi aktif. Seorang pria tewas dianiaya temannya di Bandung, Jawa Barat diduga masalah utang piutang. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Seorang pria tewas di Jalan Cibangkong, Batu Nunggal, Kota Bandung. Pria ini dibunuh oleh temannya sendiri, sementara pelaku telah diamankan warga. Korban dan pelaku telah saling mengenal selama beberapa tahun dan bukan warga setempat. Kasus pembunuhan berlatar belakang masalah utang piutang dan lagi diselidiki polisi. Viral adanya perusakan dan intimidasi tetangga di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Polisi mendatangi rumah korban. Korban pun sudah melaporkan ke polisi dan kini dalam tahap penyelidikan. Sebuah rekaman CCTV rumah memperlihatkan aksi perusakan dari tetangganya. Tak hanya sekali, beberapa kali tetangga berusaha merusak rumah di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Rekaman CCTV ini pun disebarluaskan di media hingga kemudian viral. Korban pemilik rumah yang dirusak akhirnya melaporkan kejadian ke polisi. Polisi yang datang langsung menyelidiki kasus ini dan memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Putra ataupun anak pelapor dan juga terlapor memang kerap kali bertengkar ataupun berantem mengenai hal-hal yang memang diributkan. Jadi berkembang dan beberapa kali juga sudah didamaikan. Dan kali ini memang seperti yang dilihat dalam
video yang beredar, kita lebih melihat ataupun pelapor sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengerusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut. Kita perlu pendalaman. Kita juga masih mengumpulkan alat bukti mengenai teror dan teror ataupun intimidasi tersebut. Diketahui pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2024 lalu. Meskipun sudah sempat dilakukan mediasi, tetapi pelaku kembali melakukan aksinya. Pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan akan dilakukan tes kejiwaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMK di Takalar, Sulawesi Selatan terkena busur panah di pahanya usai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Polisi kini menyelidiki identitas belasan pelaku penyerang di sekolah korban. Seorang siswa baru di SMK Negeri 2 Takalar dibawa ke Rumah Sakit Pajonga Daengale, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, akibat terkena busur panah di paha kanannya. Korban diserang oleh belasan orang tak dikenal yang mengendarai motor. Peristiwa penyerangan bermula saat korban hendak keluar dari sekolah usai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Tiba-tiba belasan pelaku tak dikenal mengendarai motor memakai masker menyerang sekolah menggunakan busur panah. Para siswa yang melihat pelaku mengancam dengan busur berhamburan di sekolah. Setelah pulang melewati daerah lingkungan Sempuh berpapasan dengan terduga pelaku yang beranggotakan lebih dari 10 orang. Berpapasan dengan korban, lalu tiba-tiba melepaskan anak panah dan mengenai paha korban. Para pelaku masih dalam penyelidikan dan pengejaran petugas unit Satreskrim Polres Takalar. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Viral di media sosial, siswa SD di Lampung Timur, Lampung mengalami perundungan oleh teman sekolahnya. Mirisnya pemirsa, perundungan terjadi saat jam istirahat di lingkungan sekolah. Ya, pemirsa, viral di media sosial video berdurasi 4 menit perundungan siswi kelas 5 SD oleh sejumlah teman sekolahnya. Peristiwa terjadi di lingkungan SD negeri di Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Korban NA tak hanya menerima intimidasi secara verbal, namun juga kekerasan fisik dilakukan pelaku bergantian. Berbekal rekaman video, orang tua korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Diketahui perundungan dipicu saling ejek dan telah dialami NA selama bertahun-tahun. Pendidikan di sini dengan mengklarifikasi dan juga memanggil para pihak yang terkait dan juga berkoordinasi dengan P3A. Kalau untuk kondisi korban, kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan, sementara yang nampak jelas itu adanya trauma. Pemirsa, kasus pemerkosaan gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur masih diusut. Polisi mengungkap adanya grup percakapan di aplikasi WhatsApp yang berisi 27 pemerkosa korban. Ya, pemirsa, polisi terus mendalami sarana komunikasi yang digunakan para pelaku pemerkosa keji terhadap gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan terbaru, para tersangka diketahui memiliki sebuah grup percakapan digital di aplikasi WhatsApp yang mereka namai Teh Gembul. Kapolres Sampang AKBP Hartono membenarkan bahwa komunikasi antar tersangka terjalin dan tersambung melalui grup WhatsApp tersebut.
Ia menegaskan wadah komunikasi itu memang sengaja dibuat oleh komplotan para pelaku. Memang betul, mereka membuat grup namanya Timbul nama grupnya itu. Namun setelah grup itu sudah setelah salah satu dari pelaku ini tertangkap, mereka sudah pada keluar grup. Jadi memang diakui mereka bahwa mereka sudah ada grup untuk para pelaku. Kami fokus mencari pelaku. Karena kalau grupnya apalagi itu sudah keluar ini, kita akan fokus mencari pelaku yang sudah kalau kita mencari. Bahkan saat ini pun HP-nya mereka yang punya HP pun sudah banyak yang tidak aktif. Ya pemirsa, viral sumpah pocong di Sumeneb, Jawa Timur. Ritual ini dilaksanakan setelah muncul tuduhan dugaan santet kepada salah satu warga. Viral, sumpah pocong digelar di Masjid Miftahul Ulum, disaksikan warga di Dusun Sarpereng Utara, Lempeng Timur, Sumeneb. Berawal dari tuduhan Nurudin, 65 tahun, kepada Rianti, 61 tahun, diduga memiliki ilmu santet. Isu ini beredar sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat berusaha memediasi keduanya, namun mereka sepakat menyelesaikan dengan sumpah pocong. Hingga sumpah pocong dilaksanakan, tuduhan memiliki ilmu santet tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum. Persoalan serupa juga pernah terjadi pada tahun 2022. Saat itu dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Pak Rudin secara menuduh Mbak Rianti itu, Bu Rianti, warga saya juga, dengan tuduhan santet tersebut. Akhirnya mereka itu maunya sendiri, Pak Rianti itu maunya sendiri melakukan sumpah pocong dengan alasan untuk ketentraman dan untuk membersihkan nama baiknya. Pihak pemerintah desa berharap setelah sumpah pocong dilaksanakan, persoalan antar warga dapat berakhir secara damai. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan.